Suami Fairuz Arafik, Sony Septian, dikabarkan jatuh sakit sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Lantas bagaimana kondisi Sony Septian? Ya, kabar kurang mengenakan datang dari suami artis Fairuz Arafik, Sony Septian. Bagaimana tidak? Sony Septian tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit. Ia tampak memakai baju pasien dan wajahnya tampak sedikit pucat. Tak hanya itu, tangannya pun tampak dipasang selang infus. Diakui Fairuz, suaminya sempat mengalami masalah pencernaan hingga merasa pusing. Tak hanya sekali, Sony rupanya sering mengalami pusing kepala. Sakit itu pun hilang timbul setelah Sony minum obat. Fairuz pun mengajak Sony untuk memeriksakan ke dokter. Setelah dilakukan MRI, terkuak bahwa Sony mengalami sakit penyempitan pembuluh darah. Sklerosis adalah penyempitan pembuluh darah yang disebabkan oleh penumpukan plak. Kondisi ini perlu diwaspadai karena beresiko tinggi memicu penyakit jantung seperti serangan jantung. Untuk mencegah terjadinya resiko yang lebih berbahaya, aterosklerosis harus ditangani lebih awal dan tepat. Penyebab penyakit aterosklerosis belum diketahui secara pasti. Namun banyak ilmuwan meyakini bahwa kondisi ini dipicu oleh kerusakan pada lapisan paling dalam arteri atau endotelium. Selain itu, beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab aterosklerosis adalah penuaan, kolesterol tinggi dan penumpukan lemak, peradangan tanpa sebab atau karena masalah kesehatan seperti lupus, radang sendi atau infeksi, kebiasaan merokok, diabetes, resistensi insulin, dan obesitas. Gejala aterosklerosis muncul secara bertahap. Kondisi ini bahkan seringkali tidak menimbulkan gejala apabila masih dalam kategori ringan. Penderita biasanya akan mulai merasakan gejala ketika arteri mulai menyempit. Namun beberapa gejala aterosklerosis yang dapat dialami oleh penderita berdasarkan lokasi arteri yang berdampak. Jika terjadi pada arteri jantung, gejala yang dirasakan seperti dada terasa nyeri atau muncul tekanan di dada atau angina. Jika terjadi pada arteri menuju otak, gejala yang dirasakan seperti mati rasa pada lengan atau kaki, pandangan menghilang, kesulitan berbicara, hingga otot wajah mengendur. Jika terjadi pada arteri lengan atau kaki, gejala yang dirasakan yaitu kaki terasa nyeri saat berjalan dan tekanan darah rendah pada lengan atau kaki yang terkait. Jika terjadi pada arteri menuju ginjal, gejala yang dirasakan mulai dari tekanan darah tinggi hingga gagal ginjal. Beberapa faktor yang berpotensi meningkatkan resiko seseorang terinfeksi aterosklerosis adalah tekanan darah tinggi, kadar CRP tinggi, kadar trigliserida tinggi, stres, diabetes, obesitas, riwayat keluarga terkena aterosklerosis, kolesterol tinggi, diet tidak sehat, kurang olahraga, dan konsumsi alkohol berlebihan. Sebelum menegakkan diagnosis, dokter akan terlebih dahulu melakukan anamnesis kepada pasien. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik untuk mendeteksi tanda-tanda pembesaran, penyempitan, atau pengerasan arteri. Tes penunjang dilakukan setelah pemeriksaan fisik. Biasanya dokter akan menyarankan pasien untuk menjalankan salah satu atau lebih dari beberapa tes, yaitu tes darah. Tes darah bertujuan untuk mendeteksi kadar gula darah dan kolesterol yang beresiko menyebabkan aterosklerosis. Sebelum melakukan tes, pasien hanya boleh minum air putih selama 9 hingga 12 jam sebelum pemeriksaan. USG Doppler. USG Doppler berfungsi untuk mengukur tekanan darah pada berbagai titik sepanjang kaki dan lengan pasien. Pengukuran ini akan membantu dokter mengukur penyumbatan serta laju aliran darah. Ankle Brachial Index. Tes ini dilakukan untuk memeriksa dugaan aterosklerosis pada arteri tungkai dan telapak kaki. Pemeriksaan ini juga dapat membantu dokter mengindikasi penyakit pembuluh darah perifer. Elektrokardiogram dapat menunjukkan riwayat terjadinya serangan jantung. Jika Anda sering merasakan gejala aterosklerosis saat berolahraga, dokter biasanya akan menyarankan Anda berjalan di treadmill atau bersepeda selama elektrokardiogram. Tes stres treadmill. Manfaat tes stres treadmill dalam pemeriksaan aterosklerosis adalah mengumpulkan informasi mengenai kondisi jantung pasien selama melakukan aktivitas fisik. Tes ini dapat menunjukkan masalah pada jantung dengan mengukur tekanan darah, pernapasan, dan irama. Tes pencitraan. Selain beberapa tes yang telah disebutkan, dokter biasanya akan melakukan tes pencitraan seperti CT scan dan MRI untuk melihat gambaran arteri secara lebih jelas. Bagaimana cara mengatasi aterosklerosis? Beberapa perawatan medis yang ditujukan untuk penderita aterosklerosis adalah pemberian obat-obatan sesuai dengan gejala dan faktor pemicu untuk mencegah memburuknya aterosklerosis. Operasi. Prosedur ini dilakukan bila pasien mengalami gejala aterosklerosis yang sangat berat. Kemungkinan operasi yang akan dilakukan adalah operasi bypass, angioplastik, aterektomi, endarterektomi, dan terapi trombolitik, pemasangan ring atau stent. Lalu, bagaimana cara mencegahnya?
Sebagai pencegahan perubahan gaya hidup yang dapat Anda lakukan untuk menurunkan risiko terkena aterosklerosis adalah menghindari makanan berlemak dan memulai diet sehat rendah lemak, jenuh, dan kolesterol, rutin berolahraga setidaknya 20 hingga 60 menit per hari, menghentikan kebiasaan merokok, belajar mengendalikan stres, dan menjaga berat badan ideal. Segera lakukan pemeriksaan ke dokter apabila Anda merasakan beberapa gejala yang telah dijelaskan, mengingat aterosklerosis merupakan kondisi yang membutuhkan penanganan dengan cepat dan tepat. Fairuz pun meminta doa agar suaminya diberi kesembuhan. Mengetahui hal itu, netizen langsung memberikan doa. Banyak yang bersimpati atas musibah yang menimpa Sony dan Fairuz. Kita doakan semoga Sony Septian cepat sembuh dan dapat beraktivitas kembali.